Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan membahas tentang sistem penyusun jaringan otot. Jaringan otot manusia adalah jaringan di dalam tubuh yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh manusia. Pergerakan dihasilkan oleh pergantian kontraksi dan relaksasi otot, di mana terjadi perubahan energi kimia ATP menjadi energi mekanik. Jaringan otot manusia tersusun dari protein kontraktil yang terdapat di sepanjang sel. Jaringan ini akan tampak lebih jelas lagi pada otot rangka dan otot jantung. Batas antara sel otot dapat dilihat dengan jelas karena terdapat membran yang dinamakan sarkolema. Tahukah kalian bahwa jaringan otot menyusun 40 hingga 50% dari berat badan total seseorang? Sifat jaringan otot adalah instabilitas atau iritabilitas, dapat berkontraksi, dapat direnggang, dan elastisitas. Fungsi jaringan otot manusia. Secara umum, fungsi jaringan otot manusia adalah untuk pergerakan, stabilisasi posisi tubuh, mengatur volume organ, dan termogenesis. Sebagai informasi tambahan, diperlukan sekitar 85% panas tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi jaringan otot manusia. Jenis-jenis jaringan otot manusia. Struktur otot manusia dibangun oleh sel otot atau miosit dan serat otot atau filamen. Serat otot sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat otot tebal atau aktin dan serat otot tipis atau miosit. Keduanya berfungsi untuk mengatur kontraksi dan relaksasi otot. Berdasarkan fungsi dan bentuknya, ada 3 jenis otot yang membangun sistem otot manusia, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Untuk memahaminya dengan lebih baik, simak penjelasan mengenai masing-masing struktur otot tersebut berikut ini. 3 jenis otot pada manusia. Pertama, otot polos. Kedua, otot lurik. Ketiga, otot jantung. Nah, otot polos. Otot polos merupakan otot yang gerakannya dikontrol oleh saraf tak sadar. Otot polos terletak pada usus pembuluh darah dan rahim. Ciri otot polos yaitu memiliki satu sel yang berada di tengah. 2. Berbentuk gelondong dengan kedua ujung yang runcing. Yang ketiga, tidak memiliki garis melintang sehingga disebut polos. Yang keempat, bekerja di luar kesadaran dan tidak bekerja atas perintah otak, disebut juga otot tak sadar. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang terletak pada rangka manusia, yang berfungsi untuk menggerakkan rangka manusia. Otot lurik terletak pada rangka manusia, pipi, perut, lengan. Ciri-ciri otot lurik yaitu: pertama, memiliki banyak inti sel. Yang kedua, berbentuk seperti serabut halus memanjang atau silindris. Ketiga, otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang
istimewa karena hanya terdapat pada jantung. Ciri-ciri otot jantung yaitu 1. Memiliki banyak inti sel yang berada di tengah. Yang kedua, berbentuk memanjang, silindris dan serabut sel bercabang dan menyatu. Yang ketiga, kontraksinya kuat dan berirama. Yang keempat, bekerja di luar kesadaran. Struktur otot rangka. Otot rangka adalah otot yang menempel pada tulang. Otot ini terbuat dari ratusan hingga ribuan serat otot dan sel otot rangka. Sel otot rangka berbentuk seperti lurik dan memiliki banyak inti sel. Oleh karena itu, otot rangka disebut juga otot lurik. Fungsi utama otot rangka adalah untuk menggerakkan serta menjaga postur dan keseimbangan tubuh. Selain itu, otot rangka juga berperan sebagai tempat penyimpanan asam amino yang dapat digunakan oleh organ tubuh untuk pembuatan protein. Berbeda dengan otot polos dan otot jantung, otot rangka bekerja secara sadar atau tidak otomatis. Jadi, Anda dapat mengontrolnya untuk membuat otot ini bergerak atau bekerja. Selain sel otot rangka, ada pula bagian lain yang menyusun struktur otot rangka, yaitu yang pertama tendon. Tendon merupakan jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Jaringan ini terdiri dari serat protein yang kuat dan fleksibel, sehingga berperan penting dalam pergerakan tubuh. Meski begitu, tendon juga mudah rusak saat mendapat tekanan yang berulang atau digunakan secara berlebihan. Yang kedua, epimysium. Epimysium adalah lapisan yang membungkus otot dan merupakan lapisan terluar dalam struktur organisasi otot. Yang ketiga, fasciculus. Fasciculus merupakan sekumpulan serat pada otot. Yang keempat, myofibril. Myofibril merupakan struktur thread-like berjumlah banyak yang mengandung protein kontraktil. Yang kelima, perimysium. Perimysium merupakan lapisan pada bagian tengah yang menyelubungi sekumpulan serabut otot. Yang keenam, sarcolemma. Sarcolemma merupakan membran plasma dari serat otot yang membungkus sarkoplasma. Sarcolemma serat otot rangka tersusun oleh plasmalemma dan membran basalis. Sedangkan membran basalis sendiri terdiri dari lamina basalis dan lamina reticularis. Oleh karena itu, sarcolemma disebut juga trilaminar sel membran. Yang ketujuh, sarkoplasma. Sarkoplasma adalah sitoplasma pada otot yang terdiri dari myofibril dan terpendam dalam serat otot di dalam suatu matriks. Yang kedelapan, ada filamen otot atau muscle fiber yang merupakan serat otot yang mengandung aktin dan miosin. Yang kesembilan, aktin. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus yang terdiri dari dua untai. Di dalam aktin ada protein troponin dan tropomyosin. Dan yang ke-10 ada myosin. Myosin adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Struktur otot polos. Otot polos adalah otot yang dapat ditemukan di hampir seluruh organ tubuh. Sel otot berbentuk menyerupai gulungan benang dengan satu inti sel di tengahnya.
sedangkan seratnya bertekstur lebih halus. Berikut ini adalah bagian yang menyusun struktur otot polos. 1. Filamen terdiri dari aktin dan miosin. Kedua, badan padat atau dense body untuk mengikat antar serat otot. Yang ketiga, nukleus atau inti sel. Yang keempat, saraf otonom untuk mengontrol kerja otot polos secara otomatis. Fungsi otot polos sangat banyak karena otot ini terdapat pada hampir seluruh organ tubuh seperti pembuluh darah, lambung, usus, dan saluran kemih. Beberapa contoh fungsi otot polos adalah membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi, mengontrol tekanan darah, serta mengeluarkan urin. Berbeda dengan otot rangka, otot polos bekerja secara otomatis atau tidak sadar karena dikontrol oleh saraf otonom. Jadi, otot ini tetap dapat bergerak meski Anda tidak mengontrolnya. Struktur otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terletak di jantung. Sel otot ini memiliki tampilan seperti lurik yang hampir sama dengan otot rangka. Tetapi bentuk sel ototnya bercabang dan hanya memiliki satu inti sel. Ada beberapa bagian yang menyusun struktur otot jantung, yaitu disinterkalasi. Ini adalah sambungan kecil yang menghubungkan setiap sel otot jantung. Yang kedua ada nukleus dan inti sel. Yang ketiga terdapat epikardium. Epikardium adalah lapisan luar yang mengelilingi otot jantung. Dan yang keempat ada endokardium, lapisan yang menyelimuti otot jantung bagian dalam. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengontrol tinggi rendahnya denyut jantung. Sama halnya dengan otot polos, otot jantung bekerja secara otomatis atau tidak sadar karena dikontrol oleh saraf otonom. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis struktur otot yang menyusun sistem otot manusia, yaitu struktur otot rangka, struktur otot polos, dan yang terakhir adalah struktur otot jantung. Berkat struktur yang beragam, otot memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh, sehingga jika ada penyakit atau kondisi medis tertentu dapat membuat fungsinya terganggu. Gejala gangguan struktur otot yang muncul bisa berupa nyeri otot, sulit bergerak, kelemahan otot, atau gangguan organ tertentu, misalnya organ pencernaan. Jika Anda mengalami gejala gangguan kesehatan yang terjadi secara terus-menerus, sebaiknya periksakan diri ke dokter agar dapat diketahui penyebabnya. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang sistem penyusun jaringan otot. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Jangan lupa untuk like dan share. Sekian dan sampai jumpa.